Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anok Minadinowanja dengan NIM 11 2021 13485 13485. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan dynamic routing menggunakan OSPF. Berdasarkan soal ini, di sini sudah tersediakan tabel pengalamatan dan instruksi untuk mengerjakan soal yang diberikan. Untuk instruksi nomor 1, pada setiap koneksi LAN, IP default gateway akan menggunakan alamat tertinggi pada subnet tersebut. Oke, di sini pertama saya akan menginputkan konfigurasi semua device dan interface yang tersedia. Pertama kita untuk mengenable terlebih dahulu dan masuk ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface Giga 01 dulu. 01 yang memiliki subnet 192 ini merupakan NA. Kita nambahkan IP add 192.168.100. Jika ini merupakan NA, maka dari prefix 24 didapatkan jumlah hostnya yaitu 256 dengan BA nya 255 dan IP paling tinggi yaitu 254. Kemudian subnet masknya itu 255.0. Oke. Kemudian setelah itu no shutdown. Oke. Kemudian kita bisa soalnya lagi. Ini gunakan username nanti, ini nanti. Untuk protokol OSPF-nya yaitu proses ID-nya 100. Konfigurasikan OSPF pada interface R1 yang termasuk rute OSPF routing dan area 10. Untuk soal nomor 3, kita masuk ke IP OSPF 100 dari ini dan areanya berdasarkan soal yaitu area 10. Oke, udah. Kemudian kita exit. Oke, kita masuk ke interface Giga 10, Giga 00. Interface Giga 00. Kita menambahkan IP address-nya yaitu dengan subnet ini. Ini merupakan NA 12.16.10.0 merupakan NA dengan prefix 29 yaitu 8 host. Maka host yang pertama yaitu 1 dengan subnet mask 255 dan 248. Oke, udah. Kemudian no shutdown. Oke, udah. Kemudian kita menambahkan IP OSPF nya juga yaitu 100. Ini untuk protokolnya. IP OSPF 100 areanya belum ya. Oke, udah. Kemudian baca soalnya lagi. Cari yang R1. Konfigurasikan interface pada R1 menggunakan OSPF priority. Pada soal nomor 9 ini R1 nya menggunakan OSPF priority 150 untuk memastikan agar R1 menjadi desain router. Di sini saya mengisikan kepada interface Giga 00 dikarenakan Giga 00 itu termasuk dalam OSPF ini broadcast. Kenapa tidak Giga 01? Karena ini termasuk OSPF yang pasif atau end device. Kita masukkan OSPF priority-nya, IP OSPF priority-nya. Di sini disebutkan bahwa 150. Oke. Ini menjadi desain router itu untuk menjadi tujuan pertama sebelum yang lainnya. Oke, sudah. Kita no S. Udah tadi exit. Kita masuk ke interface serial. Karena ini sudah masuk ke interface serial 00.
Oke, udah masuk. Kita masuk ke IP address-nya. Di sini berdasarkan soalnya, pada koneksi WAN, R pusat akan menggunakan alamat terendah pada semua subnet tersebut. Jika NA-nya ini, subnetnya ini, maka terendahnya 1 dan terbesarnya adalah 2, karena private 30 itu terdapat 2 host tersedia. 172.16.11.2 dengan subnetnya itu 255, 255, 255, 252. Oke, udah. Kemudian kita protokolnya juga IP OSPF 100 area 10. Oke, noise ya. Oke, udah. Kemudian kita baca soalnya lagi. Untuk R1, konfigurasikan OSPF hello timer dan detimer 2 kali dari normal dari koneksi R1 ke R pusat, begitu juga sebaliknya. Untuk mencari di mana hello timer dan detimer, kita cek dahulu melalui do show IP OSPF interface. Di sini dapat kita lihat bahwa hello dan dead normalnya yaitu 10 dan 40, sedangkan yang dibutuhkan yaitu 2 kali lipatnya dari nilai normalnya. Maka kita ubah IP OSPF hello interval, tadi hello nya 10, 2 kali lipatnya maka 20. Kemudian kita isi IP OSPF dead interval, date-nya yaitu 40, maka 2 kali lipatnya yaitu 80. Oke, sudah. Kemudian no ESA lagi untuk ngecek ulang. Kemudian kita exit. Oke, jika sudah, semua kan sudah dihubungkan kan, sudah diisi konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router R2 nya. Kita masuk router ke R2 nya. Pertama kita enable terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminalnya, kemudian kita masuk ke interface giga 01, kita masukkan IP nya yang termasuk IP ini, subnet ini merupakan NA, IP address 192.168.250.64 itu NA, sedangkan prefix 26 itu ada 64 host. 64 apa 64 yaitu 128, 127 itu menjadikan BA, dan 126 menjadikan IP tersedia paling tinggi 126 dengan subnet mas 255, 255, 255, 192. Oke, sudah. Kemudian kita noise ya. Kita lihat lagi soalnya, mengecek apakah ada R2. Konfigurasikan sharing R2 termasuk router SPF. Ini nanti ini cost ini nanti ke yang ke sini nomor 8 R2 OSPF priority yang ke sini. Oke, masuk lagi 301 udah, noise ya udah. Kemudian kita masuk exit dulu, kita masuk ke interface giga, kita cek berapa. Di sini disebutkan MAC address-nya tapi IP address-nya kosong, maka gigabit internet 00. Kita masuk ke interface gigabit 00. Oke, kita masukkan IP address-nya, dimana ini termasuk dalam jangkauan subnet ini 172.16.10. Karena address yang nomor 1 sudah digunakan, maka kita menggunakan address 2
dengan subnet mask 255.255.255.248. Oke. Kemudian tadi soalnya tadi jika ada desain router maka ada backupnya. Kenapa interface yang Giga 00 di backup? Karena termasuk masih dalam jangkauan PSPF ini, broadcast ini, dan ini di luar dari PSPF nya dan termasuk dalam end device nya atau passive router. Kemudian kita menambahkan IP router priority, yaitu tadi berapa? Di sini disebutkan 75. IP router priority, IP router SPF priority, IP OSPF priority 75. Oh ya udah. Kemudian no shutdown atau dihidupkan. Kemudian kita exit karena sudah tidak ada lagi ya. Exit. Kita masuk ke interface serial 000. Serial 000. Ini termasuk jangkauan subnet ini. IP address 102.16.12, dimana ini termasuk NA. Dan berdasarkan soalnya lagi, jika R pusat menggunakan alamat terendah pada semua subnet, maka kita menggunakan alamat terbesar, yaitu 2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke, udah. Kemudian tadi ada soalnya, yaitu R2 nya enggak ada, R2 nya ini R2. Oh, ini konfigurasikan nilai OSPF cost pada R2 interface 00 menjadi 50. OSPF cost tuh bisa dijadikan sebagai jalan untuk menunjukkan panjang jalan dan untuk menentukan jalan mana yang tercepat. Jika di sini maka jaringan mana yang tercepat. Tentukan yaitu IP OSPF cost yaitu 50. Oke, kita hitungkan atau no shutdown. Oke, udah, kita exit. Oke, kita cek lagi apakah R2 ada lagi. R2 SPF semua. Backup desain router tadi udah, yang ini. Oke, udah semua. Kita masuk ke router R3. Seperti biasa kita enable terlebih dahulu dan masuk ke dalam konfigurasi terminal. Kita masuk ke dalam interface. Pertama kita masuk interface yang Giga 01 ini dulu. Giga 01. Kita IP add yang termasuk dalam subnet ini 192.168.200.18 itu NA dan 25 itu prefixnya, dimana 25 itu memiliki jumlah host 128. Maka 128.256 dengan BA 255, maka IP terbesarnya yaitu 254. Dan subnet masknya 255 berarti 128. Oke, udah. Kemudian no SH untuk menghidupkan. Kemudian exit karena sudah tidak ada lagi R3 ini nanti untuk routing OSPF nya yang soal nomor 5. Oke, exit udah. Kita masuk ke interface Giga 00. Kita konfigurasi IP nya, IP address
300 yaitu termasuk dalam ini sama subnetnya 172.16.10 karena IP address yang pertama dipakai sama R1, IP address kedua dipakai sama router R2, maka kita menggunakan address yang ketiga karena masih ada address yang tersisa. Kita masukkan sampai nama itu 255.255.255.248. Oke, kita hidupkan shutdown, kemudian kita exit. Oke, kita sudah masuk ke R3, maka kita akan masuk ke router pusat. Kita enable terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi terminalnya. Oke, kita pertama akan menyambungkan konfigurasi ke IP punya router 1, dimana kita masuk ke interface SE berapa pusat ke R1 000 000. Kita konfigurasi IP address-nya, dimana yaitu ini subnetnya dan IP address-nya yaitu 172.16.11, dimana dalam soal dijelaskan bahwa instruksinya pada koneksi WAN R pusat akan menggunakan alamat rendah pada semua subnet. Alamat rendah, maka jika ini adalah NA, maka IP pertamanya yaitu titik 1, dan itu merupakan address dengan paling rendah dengan subnet masnya 255.255.255. Jika private 30, maka subnet masnya yang terakhir yaitu 252. Oke, add. Kemudian kita baca soalnya. Gunakan hostname nanti aja. Gunakan clock rate pada koneksi DCE router, dimana DCE router itu merupakan yang menghubungkan antara router dengan router, tapi ada gambarnya ini, informasi gambarnya ini, maka itu disebut DCE router. Maka ini ada gambarnya ini ke arah sini, maka ini termasuk DCE router. Maka kita atur clock rate-nya. Clock rate sama dengan 64.000, dimana di sini 64.000. Oke, kemudian kita no shutdown untuk menghidupkan. Oke, exit. Kita masuk ke interface yang kedua yaitu R2. Bentar. Kita baca soalnya lagi. Masuk. Konfigurasikan jaringan R2 termasuk router SPF. Konfigurasikan hello timer dan timer 2 kali dari normal pada koneksi R1 ke R pusat. Yang ini kita belum ngerjakan ya, maka kita masuk lagi ke R pusat. Interface R pusat ke R1 S000. Maka seperti kayak tadi yang tadi kita atur hello sama date-nya pada router R1, maka kita atur juga IP route IP OSPF hello interval tadi kan 10, maka 2 kali lipatnya, maka hello interval 2 kali lipatnya, maka hello-nya itu 20. Kemudian kita atur untuk date-nya lagi, date OSPF date interval yaitu tadi kan 40 ya, 40 2 kali lipatnya itu 80. Hello interval itu berfungsi untuk mengirimkan jeda pada saat mengirimkan paket ke rute selanjutnya. Sedangkan date itu tuh untuk memberhentikan paket setelah jedanya itu.
untuk perulangannya. Oke, kita enter. Oke, sudah. Setelah masuk kita no EC lagi untuk memastikan. Oke, udah, kita exit. Kemudian kita masuk ke interface yang ke R2, router R2, di mana R pusat ke R2 yaitu S serial 001. Oke, udah. Untuk serial 01 pertama kita akan konfigurasikan IP address-nya. IP address-nya dengan subnetnya yaitu ini, karena ini antara ini, dan ini merupakan NA yaitu 192.16.12. Karena WAN-nya pusat harus menggunakan IP terendah, maka IP terendahnya itu 1. Dan subnet masknya itu 255, 255, 255, 252. Oke, udah. Kita atur clock rate-nya karena ini termasuk dalam jaringan DCE. Ini ada gambarnya. Clock rate 64.000. Kemudian kita no shutdown untuk menghidupkan. Kemudian kita exit. Kita baca lagi apakah ada soalnya lagi. R2 interface mask and backup. R2 R pusat. Ini nanti R pusat udah nggak ada lagi. Oke, exit. Oke, kita masuk ke config terminal tadi keluar. Oke, kita masuk ke interface yang cabang yaitu dimana pusat ke cabang yaitu serial 010, serial 010. Kita konfigurasi IP address-nya yaitu 20 yang terendah maka 1, dan sampai nasnya 255, 255, 255, 252. IP address-nya 255. Wih, akeh men. 20. Oh, ini salah. Ini titik bukan garis miring. Oke, udah. Kemudian kita atur clock rate-nya juga. Karena merupakan DCE, clock rate-nya itu 64.000. Oke. Jika sudah, ke cabang. Oh, ini untuk nanti waktu konfigurasi rutenya. Kita no EC dulu untuk menghidupkan. Kemudian kita exit. Kemudian kita masuk ke interface terakhir, yaitu interface ke RISP serial 011. Serial 011. Kita konfigurasi IP address-nya, dimana ini yang menjadi subnetnya 30.30.30.1. karena R pusat menggunakan IP address rendah dan subnet masknya itu 255, 255, 255, 252. Oke, sudah. Ini tidak termasuk clock rate ya, karena ini ada gambarnya. Kita exit. Salah. Kita masuk interface-nya dulu lagi, serial 011. Kita hidupkan terlebih dahulu. Oke, udah. Kita kemudian exit. Oke, jika sudah dikonfigurasi semua IP-nya, kita mulai untuk konfigurasi dinamiknya, yaitu OSPF. Pertama kita masuk ke R1. Kita enable terlebih dahulu dan masuk ke konfigurasi terminalnya.
Oke, sudah. Di sini kita lihat soalnya, di mana gunakan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan. Maka kita memberikan hostname-nya sesuai routernya, itu hostname, yaitu R1 ini, R1. Oke, udah. Kemudian kita baca lagi, aktifkan protokol OSPF pada router dengan menggunakan device ID 100. Kita aktifkan protokolnya pada routernya, yaitu router OSPF dengan protokol 100. Kemudian baca lagi, konfigurasikan router IT untuk jaringan. Untuk soal nomor 2 R1 yaitu ID-nya 333, kita tambahkan router ID 3333. Oke, udah. Kemudian konfigurasikan nomor 6, konfigurasikan OSPF sehingga pembaruan perutuhan tidak dikirim ke jaringan tidak memerlukannya. Di sini kita mencarinya di luar dari area OSPF ini. Ini kan termasuk OSPF broadcast, ini kan OSPF broadcast ini. Nah, kita cari di luarnya, maka di luarnya yaitu ini, ke arah PC 0, yaitu Giga 01, yaitu passive interface, dimana passive interface nya yaitu Giga 01. Passive interface itu yang di luar dari area OSPF nya dan termasuk bagian end device nya. Oke, sudah passive interface nya. Kemudian kita lihat, konfigurasikan OSPF sehingga nilai interface cost dari device Ethernet menjadi 100 dan gigabit menjadi 10. Kita auto cost reference bandwidth, dimana kita mencarinya yaitu dari jika mana tadi. Nah, jika fast Ethernet sama dengan 100 Mbps dan gigabit internet sama dengan 1000 Mbps, maka kita memerlukan bandwidth berapa agar F-nya nya sama dengan 100 dan G nya sama dengan 10, maka kita memerlukan bandwidthnya yaitu 10.000, dimana ketika 10.000 nya ini dibagi 100, maka costnya yaitu 100 sesuai dengan soalnya, dimana cost dari fast Ethernet menjadi 100 dan cost dari GE 10.000 dibagi 1000, maka 10. Cost dari GE gigabit internet menjadi 10, maka bandwidthnya yaitu 10.000 ini. Kemudian kita isikan reference bandwidth 10.000. Oke, udah. Kemudian kita exit. Kita udah masuk ke router OSPF yang R1 nya. Kita masuk ke routing OSPF yang R2 nya. R2 ini seperti R1, kita masukkan dulu hostname-nya, enable terlebih dahulu untuk mengaktifkan dan masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, kemudian kita mengisikan hostname-nya yaitu R2 ini. Oke, ketika hostname R2 kita masukkan protokolnya yaitu router
OSPF 100 dan memasukkan ID-nya, dimana ID-nya R2 yaitu 2222, router ID 2222. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan soalnya. Konfigurasikan jaringan pada R2 yang termasuk rute SPF dengan menggunakan VAN0 Max dan Area 0, dimana VAN0 Max ini berfungsi sebagai kita mengirimkan informasi dari address kita kepada yang lain atau mengirimkan paket kita kepada orang lain, memperkenalkan, tetapi kita tidak untuk mengirimkan hello-nya. Itu fungsi dari VAN0 Max. Maka kita mengisikan VAN0 Max-nya yaitu VAN0-nya yaitu network 0 0 0 0 0 dengan subnet masknya 255 dengan areanya yaitu 10, area 10. Oke, udah. Kemudian nomor 6, kita mencari yang pasif. Seperti tadi, yang pasifnya berarti ke arah PC, maka interface Giga 01 masuk ke pasif interface yaitu Giga 01. Oke, udah. Kita masuk ke ini, konfigurasikan auto cost-nya, dimana yaitu auto cost reference bandwidth yaitu 10.000. Auto cost bandwidth. Oke, udah. Kemudian kita cari lagi apakah ada R2 BKP udah tadi, ini udah atau konfigurasi, maka kita exit jika udah semua. Kemudian kita masuk ke router R3 untuk melakukan OSPF routingnya, dimana seperti sebelumnya kita enable terlebih dahulu, kemudian masuk ke konfigurasi terminal, kemudian atur hostname-nya, ini hostname yaitu R3. Oke, hostname-nya yaitu R3. Kemudian masukkan protokolnya yaitu router OSPF 100. Jumpat. Kemudian kita masukkan router ID-nya, dimana router ID-nya yaitu dari soalnya ini 111 tadi di R3 1111. Oke, jika sudah, kita baca soalnya. Konfigurasikan jaringan pada R3 dan R pusat yang termasuk rute OSPF dengan menggunakan wildcard mask dan area 10. Menggunakan wildcard mask. Oke. Pada R3 ini kita masukkan OSPF-nya yaitu ini dan ini, karena ini ada dua interface. Kita masukkan network yang ini 192, ini dulu aja wis, masuk ke ini 172, sama aja hasilnya. 16.10.0 menggunakan NA nya, dan wildcard-nya itu kebalikannya dari subnet max-nya. Maka jika 255
maka wildcardnya itu 0, 255 itu 0, 255 itu 0, dan sisanya yaitu 7. 7 itu dari subnet yang paling terakhir ini dikurangi 255 dikurangi subnet yang paling terakhir ini. Cara gampangnya gitu. Dan masuk ke area 10. R3 area 10. Oke, kita masukkan lagi network untuk menghubungkan ke ini, ke sini, subnet ini 192.168. Loh, oh kaget. Kita masukkan network 92.168.200.128 dengan wildcardnya tuh 0 0 0 0, dimana di sini 128, maka dengan prefix 25, yaitu 25 berarti 128 juga, maka 255 kurangi 128, 255 dikurangi 128, maka wildcard yang terakhirnya yaitu 127, masuk ke dalam area 0. Network 192 kok nambah apa enggak ya dia? 192 168 200 128 0 0 0 0. Oh, area 10, pantas nggak masuk. Area 10. 10. Oke. Kita hapus no network 192.168.200.000.127 area 0. Ini untuk menghapus ya, karena kita salah menginputkan, maka kita menghapusnya. Oke, kemudian kita memilih passive interface-nya, yaitu ke arah PC, dimana interface-nya Giga 01. Kita isikan passive interface-nya, passive interface-nya yaitu Giga 01. Giga 01. Oke, masuk. Kemudian kita masukkan auto cost-nya juga, cost reference bandwidth yaitu 10.000 juga. Oke, kemudian kita exit. R3 udah, kemudian kita masuk ke dalam router pusat. Seperti biasa kita enablekan terlebih dahulu, menghidupkan. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya ya, berdasarkan soalnya, dimana kita mengubah hostname-nya menjadi hostname routernya R pusat. Oke, udah. Kemudian kita mengaktifkan protokolnya, router OSPF, protokolnya yaitu 100. Oke, udah. Karena ini nggak ada ID-nya, berarti nggak usah. Kemudian kita baca soalnya lagi. Konfigurasikan jaringan pada R3 dan R pusat. Nah, ini R pusat termasuk router OSPF dengan menggunakan wildcard mask dan area 10. Kita konfigurasikan router OSPF-nya. Router OSPF 100 sudah. Maka pertama saya akan mengkonfigurasikan ke arah router R1. Maka menggunakan subnet ini. Kita menggunakan network 172.16.11.0 dan wildcardnya yaitu 000 titik dari 255 dikurangi dari prefix ke 30 yaitu 252
maka 3 dengan area 10. Oke, kita masukkan lagi. Kemudian kita ke arah router R2, di mana kita masukkan network 172.16. Salah. Masukkan network 172.16.12.0 dengan wildcardnya 000.3 sama seperti tadi, dan areanya yaitu 10. Oke, nambah 2 11 ini 12. Oke, yang R2 udah, kita masuk ke router cabang, dimana kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.2 dan wildcardnya sama 000.3, areanya juga sama, itu 10 berdasarkan soalnya. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke router ISP, dimana kita awal network, kemudian nih subnetnya ini 30.30.30.2 dengan wildcardnya sama karena masih PV30 yaitu 252, maka 255 kurangi 252 maka sisanya yaitu 3.0.0.0.3 area 10. Ini untuk mencari wildcardnya dengan cara yang mudah. Oke, udah. Kemudian kita mencari ini udah. Mencari yang tidak diperlukan, maka kita mencari yang pasifnya. Untuk pasifnya, karena ini aktif, ada ini CS ini aktif, ini aktif, OSPF nya aktif, OSPF broadcast dan ini OSPF peer to peer, maka yang tidak aktif yaitu ke arah sini dan ke arah router cabang dan ke arah router ISP. Maka kita tambahkan yaitu pasif interface, dimana pasif interface nya yaitu S00 ke router cabang yaitu S010 serial 010. Kita cek. Oke, nambah. Dan pasif interface nya yaitu ke arah router ISP, dimana router ISP yaitu serial 011. Oke, nambah. Kemudian kita mengatur juga auto cost nya, cost reference bandwidth yaitu 10.000. Oke, udah. Kemudian kita baca soalnya lagi, karena kita udah menyambungkan semua OSPF nya dari sini, router 1, 2 cabang dan ISP, maka kita baca soal selanjutnya, dimana soal selanjutnya yaitu konfigurasikan OSP 2. Ini udah. Konfigurasikan default static route pada R pusat melewati interface ke arah RISP. RISP berarti serial 11. Maka default static route itu untuk alamat utamanya ke arah servernya. Default static route WTR pusat melewati interface ke arah RSP. Iya, benar. Maka kita masukkan IP route nya. Ini untuk defaultnya itu seperti kayak sebelumnya diajarkan oleh dosennya, dimana itu untuk menentukan sebuah alamat pada servernya yang sudah ditentukan, yaitu 0, 0, 0, 0,
spasi 0 0 0 0 spasi ke arah interface serial 0 1 1. Kita enter. Oke, bisa. Kemudian kita masukkan, baca soalnya lagi, dimana soalnya yaitu konfigurasikan static route pada R pusat melewati interface ke arah cabang, yaitu R pusat ke arah cabang melalui interface. Interface-nya berarti serial 010, dimana ini yang dikirimkan kepada dosennya ke grup melewati chat, yaitu IP route 20 salah 20 ini nanti ini 20 ke 10 titik 0 dan 255 titik 0 dan 20 titik 2. Ini untuk alamat yang depannya ini. Untuk alamat yang R cabang, subnet R cabang. Oke, enter 98. Oke, kemudian kita nomor 14, redistribute default static agar masuk ke dalam routing OSPF, dimana fungsinya yaitu untuk mendistribusikan address walaupun itu di luar dari OSPF yang berada di static route atau yang di passive interface itu, agar masuk dan ikut ke dalam routing OSPF-nya dan kebaca oleh interface, oleh router lain atau device lain, yaitu kita menggunakan default information originate invalid. Kita masuk ke OSPF 100, coba root OSPF 100. Oke, default. Oke, udah. Kita masuk ke OSPF 100 dulu ya. Maka karena ini untuk menginformasikan kepada OSPF dengan protokol 100-nya, supaya yang di luar dari OSPF-nya, dimana router statiknya itu agar dapat masuk ke dalam OSPF-nya dan dapat kebaca oleh OSPF dan device lainnya. Oke, kita coba pesannya dari server ke sini. Sukses. Kita new aja server ke sini, ping silang ini sini ke sini. Sukses. Kita lagi PC ke ini. Sukses. PC ke server. Sukses. PC ke server. Sukses. PC ke server. Sukses. PC ke ini. Sukses. Delete. New scenario. PC ke ini. Sukses. PC ke ini. Sukses. PC ke ini. Sukses. PC ke ini. Sukses. Dah. Sekian dari saya tentang cara mengerjakan dynamic routing OSPF ini yang berdasarkan soal ini. Apabila ada kalimat-kalimat yang kurang jelas dan patah-patah ataupun kurang terdengar jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Anop Inatyanuwansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.